Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, para romo, para suster, frater, bruder, dimanapun kita berada, kita mengucap syukur pada hari ini, Minggu 26 Juni 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar kami mengikuti putra-Mu sepenuh hati. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala hambatan, agar kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Nya yang setia dan siap sedia melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seseorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Putra Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutlah Aku." Tetapi orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Lalu seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, bangsa Yahudi cenderung untuk menutup diri. Nabi Zakaria mengingatkan bahwa mereka mengemban tugas pula terhadap bangsa yang lain. Gereja pun seringkali tergoda akan hal yang sama. Namun kepentingan-kepentingan negeri atau daerah lain membangunkan kesadaran bagi kita untuk bertanggung jawab. Bila kita tidak diterima atau kita ditolak, kita cenderung seperti para murid, kecewa, marah, dan ingin membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus menolak apa yang diinginkan oleh para murid untuk membinasakan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus hendak pergi ke Yerusalem untuk terakhir kalinya. Para murid belum menangkap apa yang dimaksudkannya. Maka mereka mau mempersiapkan jalan bila perlu dengan kekerasan. Mereka belum juga menangkap bahwa kenyataan Yesus harus ditolak, menderita, dan sebagainya. Pengalaman para murid membuat mereka kecewa. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita berada dalam titik evaluasi tertinggi kepada siapa kita harus bergantung, hanya kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kebuntuan, kepada siapa kita bergantung, hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para romo, para suster, frater, dan bruder sekalian dimanapun kita berada, langkah Yesus menuju Yerusalem merupakan rencana dari Allah sendiri. Tuhan sendiri tidak menginginkan hal itu terjadi padanya pada saat di Yerusalem. Tetapi karena Bapa mencintai Yesus, maka Yesus rela untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan banyak orang. Kita pun patut dituntut seperti Yesus untuk mencapai situasi kebahagiaan. Kita harus melalui salib, jalan penderitaan menuju jalan kehidupan di dalam Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita seringkali cenderung untuk melakukan perbuatan menghindar dari persoalan, menghindar dari penderitaan, menghindar dari kegagalan. Tetapi kita ingin mengambil jalan pintas. Tuhan Yesus tidak menginginkan hal itu. Mengikuti jalan Tuhan Yesus berarti harus berani mengikuti jalan salibnya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita masing-masing setiap hari harus berani menyangkal diri, mati raga, menahan diri, menahan emosi, tidak mencelakai orang lain. Tetapi kita berpasrah kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memberikan jalan kehidupan bagi kita semua. Mengikuti Kristus dan menerima kematian kita dalam hal-hal yang kecil. Kesabaran, kerendahan hati, pengorbanan diri, ketidakmampuan dan kekebalan hati, kesedihan dan kesepian. Beranilah untuk menembus kesedihan dan kesepian supaya mengalami kehadiran Tuhan. Kalau kita mengikuti Kristus dalam wafatnya, maka kita akan ikut serta bangkit dengannya. Itulah iman kita sebagai orang Katolik, itulah kebanggaan kita sebagai orang Katolik, dan itulah kekuatan kita mengikuti Tuhan Yesus. Kesabaran akan membuahkan keselamatan, kerendahan hati akan membuahkan kebangkitan, dan juga keberanian mengikuti jalan penderitaan akan membawa kehidupan yang sungguh membuat kita bahagia. Mengapa? Karena kita bergantung hanya kepada Tuhan. Semoga kita mampu menerapkannya di dalam kehidupan keluarga, di tengah masyarakat, di dalam gerakan inspirasi persekutuan hidup menggereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas rezeki surgawi yang telah Kau anugerahkan kepada kami ini. Semoga niat kami untuk mengikuti putra-Mu Kau berkati, dan cinta kasih kami kepada sesama semakin nyata dalam tindakan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.